ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang penuh naungan rahmat ini, saya mengajak kepada diri sendiri dan jamaah yang dirahmati Allah untuk meningkatkan takwa, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Yakinlah bahwa hanya dengan tawakal yang dikoreksi setiap pekan, kita akan termasuk kalangan beruntung karena bisa menaklukkan godaan dari setan yang terkutuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan salat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup
menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya soleh dan soleha. Jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah. Bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan. Namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaah. Ridho dengan pemberian Allah, dalam arti lain menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kekurangan, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah?
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12. Artinya, ada 3 orang yang tidak dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.